dia nggak pergi sama teman perempuan lah, tapi dia nih mau kencan sama seorang cowok. Itu isi pesannya. Nah, di situ polisi menduga kalau di malam penembakan itu Bobby ini tahu kalau si Leslie ini lagi mau kencan. Makanya dia memutuskan untuk ngikutin Leslie ke Farmersville. Tapi sayangnya penemuan riwayat pesan dan juga pencarian media sosial Bobby itu belum bisa dijadikan bukti kuat gitu loh untuk menetapkan si Bobby ini sebagai tersangka. Akhirnya polisi pun berusaha lagi nih melakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kejadian maupun di rumahnya si Bobby kan untuk mencari barang bukti lainnya yang bisa menguatkan dia jadi tersangka. Polisi itu udah yakin, cuma barang buktinya belum ada. Tapi sayangnya tidak ada penemuan baru selama berhari-hari penyelidikan. Sempat stuck tuh, kesian. Terus beberapa hari setelah kejadian itu, tiba-tiba saja polisi mendapatkan telepon dari keluarganya Bobby. Nah, keluarganya ini bilang kalau, "Pak, kami menemukan ada tas ziplock, Pak, tas plastik yang ada resletingnya di sekitar halaman rumahnya Bobby, Pak." Nah, tas ini ternyata ditemukan tersembunyi di area yang tidak bisa ditemukan polisi pada saat berulang kali meriksa ke sana tuh, Pak. Terselip ini tas ini ditemukan sama keluarganya. Dan di dalam tas itu ada pistol. Ada pistol Springfield Hellcat ukuran 9 mm. Dan pistol ini persis seperti apa yang sudah pernah dilihat Shelby, anaknya, dekat kaos kakinya si Bobby. "Iya, Pak, pistol itu," katanya. Dan pada saat diperiksa, pistolnya ini, pistol dan amunisi yang ditemukan juga cocok sama peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Di sini polisi langsung yakin, kau pelakunya, kata polisi. Tapi lagi-lagi ketika disodorkan bukti-bukti itu, Bobby menyangkal kalau pistol itu milik dia. "Enggak, Pak, itu bukan punya saya," kata dia. "Enak aja, Bapak." Yang ada dia malah menuduh pistol itu punyanya si Leslie. Kalau kalian ingat kan, Leslie ini pernah ikut kelas menembak kan, Pak, sama si Howard kan, pelatihan sama Howard tuh. Dan kebetulan pula waktu diperiksa, pistol tuh nggak ada pula sidik jarinya si Bobby. Nah, akhirnya polisi pun mencoba memastikan hal itu dengan mendatangi pelatihnya si Leslie, si Howard. Pada saat bertemu sama si Howard, polisi menyerahkan pistol Hellcat itu kepada dia. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk si Howard langsung bilang, "Pak, ini bukan pistolnya si Leslie. Selama dia belajar nembak sama saya di kelas saya, Pak, Leslie nggak pernah pakai pistol ini. Ini bukan punya dia." Ketahuan lagi bohong si Bobby ini kan, ini bukan punya si Leslie. Meskipun menemukan bukti senjata pistol Hellcat itu, polisi ini masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, Dan tentunya polisi juga menunggu kesaksian Chris yang pada masa itu masih dalam masa pemulihan. Karena kan dia adalah saksi kunci dari peristiwa penembakan itu ya kan. Dan selama menunggu masa pemulihannya si Chris ini, Bobby itu tetap ditahan sampai masa persidangan tiba. Barulah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan April 2024 kemarin, persidangan Bobby baru dilaksanakan. Kenapa lama kali Nadia ya, sampai 3 tahun ya? Iyalah, nunggu si Chrisnya pulih dulu, dia kepala ditembak loh, Bobby pun menjalani persidangan yang cukup panjang, Di persidangan itu hadir Bobby beserta pengacara atau pembelanya. Nah, sayangnya pada saat itu si Chris yang menjadi saksi kunci ini, menolak datang. Karena apa? Karena dia nggak mau ketemu sama pelakunya. Jadi meskipun dia udah sembuh, dia udah agak stabil lah, mentalnya itu belum stabil. Selain itu, si Chris juga mengaku kalau dia tidak ingat detail kejadian penembakan itu. Bahkan dia pun nggak ingat sama si Leslie. Dia cuma ingat ada seorang pria yang nembak kepala dia. Udah itu aja. Ya lah, dia pasti ada gangguan saraf otak ya kan, orang otaknya ditembak. Dengan begitu si Chris ini hanya diwakili sama keluarganya aja dalam persidangan itu. Nah, pada saat persidangan itu berlangsung, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Bobby Tarr sudah bersalah atas penembakan yang sudah dilakukan terhadap si Chris dan juga si Leslie. Jaksa juga bilang kalau motif penembakan itu didasari oleh kecemburuannya si Bobby yang nggak rela si Leslie menjalani kehidupan bahagia bersama laki-laki lain. Jadi pada saat itu Leslie ini kan kencan sama si Chris kan, di daerah Farmersville kan. Kronologi dijabarin sama jaksa, dikatakan kalau si Bobby ini diam-diam ngebuntutin si mereka berdua sampai rumahnya si Chris. Dan karena rasa cemburu yang meluap, akhirnya sekitar jam 1 malam atau 1 dini hari, Bobby pun melakukan aksinya, ditembaknya itu mereka berdua di rumahnya si Chris. Waktu mendengar pernyataan jaksa, pengacara Bobby langsung keberatan sama pernyataan itu, Dia bilang kalau Bobby ini kemungkinan cuma dijebak sama pelaku aslinya nih, Pak. Orang kan selama penyelidikan nggak ditemukan sidik jari Bobby kan, dan juga bukti-bukti forensik lainnya yang berkaitan sama si Bobby di lokasi kejadian. Nggak ada nih, mana? Dan ternyata juga nih, pengacaranya Bobby bilang kalau di malam penembakan itu, Bobby ini memang pergi, Pak, ke Farmersville untuk nganter Leslie.
katanya. Dia bahkan ketemu dan nganter Leslie, Wak. Itu keterangan pengacaranya. Habis itu dia balik lagi ke rumah. Jadi di persidangan baru Bobby ngaku kalau aku nganterin Leslie. Atau ngapa waktu diinterogasi kemarin-kemarin kau bohong? Dia aja bilang dia nggak tahu daerah Farmersville kan, Wak. Di persidangan dia ngaku dia nganter si Leslie. Oh Pak, itu ada alasannya kenapa kami bohong, Pak. Jadi ini menurut kesaksian pengacara si Bobby, Wak, ya. Pengacara Bobby bilang kalau kebohongan itu dilakukan karena pada saat itu hubungannya Shelby atau anaknya Bobby sama Leslie ini nggak akur. Jadi si Bobby nggak mau anaknya tahu kalau tadi malam dia baru ketemuan sama si Leslie di Farmersville. Dia juga takut kalau nanti dia bicara jujur pada saat interogasi, pihak kepolisian ini bakal menyampaikan hal itu ke si Shelby. Makanya itu dia bohong, kata dia kayak gitu. Tapi jaksa penuntut yang nggak mungkin lah percaya kayak gitu aja pembelaan itu, Wak. Menurutnya alasan tuh udah nggak masuk akal. Kalau memang Bobby ini berbohong hanya untuk menutupi fakta pertemuan dia sama si Leslie dari si Shelby anaknya ini, kenapa nggak langsung kau bilang aja sama polisi, Pak, rahasiain hal ini, Pak, ya. Soalnya Shelby tuh nggak suka kalau saya dekat lagi sama si Leslie. Kan bisa kau bilang kayak gitu kan, ngapa pula kau harus bohong? Dah lah itu akhirnya dengan bukti-bukti riwayat pesan dan juga pencarian yang ditemukan pada HP-nya si Bobby, Wak, ditambah lagi dengan senjata pistol Hellcat yang ditemukan di pekarangan rumahnya itu, serta juga kebohongan yang waktu diinterogasi, jaksa penuntut pun tegas menyatakan bahwa Bobby ini bersalah. Dan 3 jam setelah melewati persidangan, Wak, hakim juga secara resmi menetapkan Bobby sebagai pelaku pembunuhan dalam kasus penembakan Leslie dan Chris. Dan 2 bulan kemudian Bobby kembali lagi menjalani persidangan untuk menerima vonis hukuman, Wak. Dan kali ini Chris hadir. Chris menceritakan bagaimana tragedi penembakan itu sudah sangat-sangat mempengaruhi hidupnya. Si Chris ini bilang meskipun dia sudah pulih, tapi dia tidak bisa sepenuhnya beraktivitas normal. Bahkan nih, Wak, ya, peluru yang bersarang di kepalanya tuh nggak bisa dikeluarkan. Karena beresiko kalau misalnya dipaksa keluar, mati si Chris ini. Makanya Chris, keluarganya Leslie, dan juga teman-teman mereka meminta hakim untuk memberikan hukuman yang berat kepada Bobby Tarr. Dan dengan bukti-bukti yang sudah ditemukan beserta juga kesaksiannya si Chris, Wak, Bobby pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara 85 tahun. 85 tahun, bisa dikatakan seumur hidup sampai mati mungkin di sana, ya. Jadi itu tadi, Wak, akhir dari kasus kejahatan Bobby Tarr yang sudah mengakhiri nyawa dan juga mencelakai orang lain. Bahkan banyak bohong pula dia ini, ya kan. Makanya dia dapat hukuman yang setimpal tuh 85 tahun, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi tragedi penembakan yang dialami Chris dan juga Leslie di hari kencan pertama mereka. Meskipun mereka berdua ini dikenal baik sama orang-orang sekitarnya, Wak, ternyata masih aja ada orang yang nggak suka dan berusaha mencelakai mereka berdua, macam si Bobby itulah. Dan dari kisah ini kita seolah diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dan juga berusaha menjaga hubungan baik dengan teman maupun juga pasangan, Wak, karena bisa saja dari permasalahan kecil yang tidak terselesaikan bisa menimbulkan petaka di masa depan, ya, macam mereka berdua nih, Wak, macam si Leslie sama si Bobby. Kita nggak tahu permasalahannya itu apa sebenarnya kan yang terjadi antara mereka berdua, tapi komunikasi yang tidak baik di antara keduanya pada akhirnya berimbas pada kehilangan nyawanya si Leslie. Di sini aku juga mau reminder ke kalian semua untuk berhati-hati kalau kenalan sama orang lewat sosial media, Wak, ya. Yang terlihat baik di dunia maya belum tentu baik di dunia nyata, Wak. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari manusia-manusia red flag bin kejam macam si Bobby ini, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.